Pemirsa, sejumlah produk makanan olahan mengandung babi tapi berlabel halal mulai ditarik dari pasaran. Namun hingga hari ini beberapa produk bermasalah tersebut masih ditemukan di sejumlah minimarket. Sementara itu pihak produsen membantah temuan tersebut. Heboh temuan 9 produk olahan makanan mengandung babi beredar luas di pasaran. Temuan itu berawal dari uji produk secara acak oleh BPJPH dan BPOM. Dari uji laboratorium untuk parameter DNA, ke-9 jajanan positif mengandung unsur babi. Ironisnya, 7 diantaranya berlabel halal. Temuan ini tentu membuat heboh masyarakat. Lantaran ke-9 jajanan itu banyak dibeli anak-anak, bahkan mudah ditemukan di minimarket dan swalayan. Usai temuan itu, BPOM meminta produsen untuk menarik seluruh produk mengandung babi dari pasaran. Telah ditemukan 9 produk makanan olahan mengandung unsur babi yang beredar di Indonesia. Dan pembuktian ini dilakukan melalui uji laboratorium, baik laboratorium BPOM maupun laboratorium kami, yaitu BPJPH. Namun hingga saat ini beberapa produk bermasalah itu masih dijual di sejumlah minimarket. Seperti yang terlihat di sebuah minimarket di kota Cirebon. Produk jajanan marshmallow com-com ini masih ditemukan di etalase minimarket. Sementara itu produsen com-com marshmallow membantah 3 produknya mengandung babi. Com-com telah melakukan uji laboratorium ulang dan tidak ditemukan unsur babi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, saya Wiki Ardian, inilah seputar iNews siang. Menolak direlokasi, ratusan warga Sukahaji Bandung bentrok dengan sejumlah orang yang diduga kelompok ormas. Dalam bentrokan sejumlah emak-emak diserang bahkan dipukul. Bentrokan memaksa Wali Kota Bandung Muhammad Farhan turun ke lokasi. Bentrokan diawali dari kedatangan sejumlah orang diduga kelompok ormas yang tiba-tiba menyerang warga. Bahkan kelompok ormas ini sampai menyerang sejumlah emak-emak. Bentrokan dipicu dari penolakan relokasi akibat gugatan warga terhadap lahan yang hingga kini masih berlangsung di Pengadilan Negeri Bandung. Warga pun melakukan perlawanan dengan melakukan penyerangan balik terhadap kelompok ormas. Suasana mencekam terjadi hingga tengah malam. Sebelumnya Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mendatangi lokasi, sempat diteriaki dan ditunjuk-tunjuk oleh warga. Farhan sempat mengajak musyawarah warga yang berunjuk rasa menolak relokasi. Saya bilang, saya tidak akan bicara masalah yang lain dulu, kita hanya akan bicara soal menurunkan eskalasi. Ya, sok. Boleh marah, boleh panas, boleh kesal, boleh frustasi, tapi jangan sampai keluar bentuk kekerasan. Nah, karena sudah ke bentuk kekerasan, kita harus hentikan segera. Mengantisipasi bentrokan susulan, petugas kepolisian hanya melakukan penjagaan di luar pemukiman warga Sukahaji. Dari Bandung, Jawa Barat, Jupita Melana melaporkan. Sementara itu, aksi ormas yang kian brutal membakar mobil polisi di Depok, Jawa Barat membuat Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi geram. Deddy memastikan akan menindak tegas aksi kekerasan termasuk premanisme dan ormas. Kita harus memastikan kondisi Kamtibmas di sini berjalan dengan baik, tidak ada problem-problem sosial yang menonjol, dan dipastikan juga bahwa premanisme harus semakin susut bila perlu sampai 0, zero premanisme. Tes belum mendapatkan ganti rugi lahan, sejumlah emak-emak nekat menghadang truk tanah seorang emak-emak bahkan nyaris terkubur timbunan tanah. Sebagian tubuh Nur Simbolon tertimbun tanah saat menghadang truk yang akan menimbun kolam di kawasan Nongsa, Kota Batam. Nggak pikirkan anak lagi kalian. Warga pun kian emosi. Biar kami bisa pindah. Ya udah tuh sana dulu. Aksi ini sebagai bentuk protes warga karena belum mendapat ganti rugi atas lahan mereka yang akan dibangun perusahaan. Kayak gimana orang Polsek nggak terima? Marah karena belum diselesaikan keinginan daripada
yang masih menolak mau pindah itu, ya. Jadi menghentikan pihak perusahaan yang melakukan pekerjaan keliling di lokasi. Diduga buntut dari keributan ini usai kejadian seorang pekerja dikeroyok dan telah melapor ke Mapolresta Balerang. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa melaporkan. Informasi lain, pemirsa, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo akan melaporkan 4 orang terkait tudingan ijazah palsu. Jokowi mengambil langkah hukum menyusul polemik keaslian ijazahnya yang semakin memanas. Datang ke Jakarta, Presiden ke-7 RI Joko Widodo bertemu dengan sejumlah kuasa hukum membahas tudingan ijazah palsu. Pertemuan digelar tertutup di sebuah restoran di Jakarta Pusat Selasa sore. Sebelumnya, Jokowi juga bertemu sejumlah mantan Menteri Kabinet Indonesia Maju, diantaranya Teten Mas Duki, Wisnu Tama, dan Budi Karya Sumadi. Usai pertemuan, kuasa hukum Jokowi Yakub Hasibuan menyatakan siap menempuh jalur hukum. Jokowi akan melaporkan 4 orang ke polisi terkait tudingan ijazah palsu. Spill ya, sejauh ini, sementara ini sih mungkin ada sekitar 4 orang yang kami sudah lengkapi semua dokumen dan bukti-bukti pendukungnya, yang kami yakini juga, yang kami percaya bahwa ada dugaan-dugaan. Polemik keaslian ijazah UGM Jokowi makin memanas. Pekan lalu ratusan warga berdemo ke Fakultas Kehutanan UGM, juga ke kediaman Jokowi di Solo. Massa meminta Jokowi mengklarifikasi keaslian ijazah lantaran dinilai banyak kejanggalan. Mulai dari foto Jokowi berkacamata hingga penggunaan huruf atau font. Jokowi sempat menunjukkan ijazahnya ke awak media, namun meminta ijazahnya tidak difoto atau direkam. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, tak juga jerak aktor Fachri Albar terjerat narkoba untuk ketiga kalinya. Fachri Albar ditangkap di rumahnya di Jakarta Selatan. Aktor yang juga musisi Fachri Albar ditangkap Satres Narkoba Jakarta Barat atas kasus penyalahgunaan narkoba. Penangkapan dilakukan Minggu malam di rumahnya di kawasan Jakarta Selatan. Dari lokasi, petugas menemukan sejumlah barang bukti diduga mengandung narkoba. Untuk yang bersangkutan kami amankan di daerah Jakarta Selatan, di kediaman yang bersangkutan. Yang bersangkutan saat ini lebih dominan, lebih aktif di bermain sinetron ya, sinetron maupun yang bersangkutan juga ada film layar lebar. Hingga saat ini Fachri masih menjalani pemeriksaan di Mapolres Jakarta Barat. Penangkapan kali ini menjadi kasus yang ketiga kalinya. Di tahun 2018 lalu, Fachri ditangkap bersama barang bukti sabu, ganja, dan obat terlarang. Sebelumnya tahun 2007, Fachri sempat buron atas kasus Denny Chandra yang juga buronan kepemilikan 490.000 butir ekstasi. Dari Jakarta, Miftol Gani melaporkan.